Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai hubungan nonlinear penerapan ekonomi. Di sini ada saya sendiri yakni Aryo Alamsyah, ada rekan saya yaitu Muhammad Rizky Maulana dan Siti Cynthia Putri Samarta. Yang pertama ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada permintaan. Di permintaan itu ada fungsi dan kurva permintaan garis tidak lurus, parabola atau disebut kuadrat. Pada suatu kurva permintaan garis tidak lurus atau non-linear yang berbentuk parabola, fungsi permintaannya merupakan fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi permintaan yang kuadrat dari X sama dengan F P adalah X sama dengan AP kuadrat ditambah BP ditambah C, di mana X adalah variabel kuantitas atau yang merupakan variabel yang dicari, dan sedangkan P adalah variabel harga atau yang merupakan variabel menentukan atau independen variabel. Bentuk umum lain dari fungsi permintaan kuadrat, P sama dengan Fx adalah P sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Bentuk umum ini mengikuti bentuk umum yang sering berlaku dalam matematika atau aljabar, yaitu Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Selanjutnya ada fungsi dan kurva permintaan garis tidak lurus, hiperbola atau fungsi pecah. Pada suatu kurva permintaan garis tidak lurus atau non-linear yang berbentuk hiperbola, fungsi permintaannya merupakan fungsi pecah. Bentuk umum sederhana dan dari fungsi permintaan yang berbentuk fungsi pecah adalah P sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D, di mana X merupakan variabel kuantitas atau jumlah, sedangkan P merupakan variabel harga. Selanjutnya ada A, B, C, dan D adalah konstanta. Yang kedua ada penawaran. Di penawaran, dia memiliki fungsi dan kurva penawaran garis tidak lurus, parabola, atau kuadrat. Pada suatu kurva penawaran garis tidak lurus atau non-linear yang berbentuk parabola, fungsi penawarannya merupakan fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi penawaran kuadrat adalah dari X sama dengan FP adalah X sama dengan AP kuadrat ditambah BP ditambah C, di mana X adalah variabel kuantitas atau merupakan variabel yang dicari, sedangkan P adalah variabel harga atau merupakan variabel yang menentukan atau independen variabel. Bentuk umum yang lain dari fungsi penawaran yang kuadrat adalah P sama dengan Fx, yaitu P sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Dalam bentuk umum, fungsi penawaran kuadrat, X adalah variabel kuantitatif dan P adalah variabel harga. Selanjutnya ada A, B, C, A, B, dan C adalah konstanta. Besarnya tingkat pertambahan atau penurunan harga merupakan akibat pertambahan atau penurunan jumlah yang diminta. Hal ini tergantung pada elastisitas penawaran dari barang tersebut. Selanjutnya ada fungsi dan kurva penawaran garis tidak lurus hiperbola atau fungsi pecah. Pada suatu kurva penawaran garis tidak lurus atau non-linear yang berbentuk hiperbola, fungsi penawarannya merupakan fungsi pecah. Bentuk umum fungsi penawaran yang berbentuk fungsi pecah adalah P sama dengan AX ditambah Lalu selanjutnya ada penawaran, yakni fungsi dari kurva penawaran tidak lurus parabola.
tidak lurus hiperbola atau fungsi pecah. Pada suatu kurva penawaran, garis tidak lurus non-linier yang berbentuk hiperbola, fungsi penawarannya merupakan fungsi pecah. Untuk umum fungsi penawaran yang terbentuk fungsi pecah adalah P sama dengan AX plus B dibagi CX plus D, di mana X merupakan variabel kuantitas atau jumlah. P merupakan variabel harga, ABC dan D adalah konstanta. Ini merupakan kurva dari keseimbangan pasar di mana QD sama dengan QS. QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan. Keseimbangan pasar, analisis, pengaruh, dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi yang ditawarkan oleh produsen akan berubah harga jualnya, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun akan berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan lebih banyak. Contoh soal, apabila diketahui fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat, sedangkan fungsi penawaran QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar? Kemudian jika misalkan dikenakan pajak spesifik sekitar Rp1 per unit, bagaimana keseimbangan yang tercipta di pasar saat ini? Jawabannya, keseimbangan terjadi pada saat permintaan sama dengan penawaran. QD sama dengan QS. 19 dikurang P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. 3P kuadrat sama dengan 27, P kuadrat sama dengan 9, P sama dengan 3. Kemudian nilai P dimasukkan ke dalam salah satu QD atau QS. QD sama dengan 19 P kuadrat, QD sama dengan 19 dikurang P-nya dimasukkan menjadi 3 kuadrat sama dengan 10. Maka keseimbangan pasar tercipta pada tingkat harga 3 dan kuantitasnya 10. Kemudian apabila permintaan mengenakan pajak spesifik sebesar 1 per unit, maka persamaan penawarannya akan berubah menjadi QS sama dengan min 8 ditambah 2 P dikurang 1 kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2 P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 sama dengan 2P kuadrat dikurang 4P sama 4P dikurang 6. Keseimbangan pasar yang baru menjadi QD sama dengan QS, 19 dikurang P kuadrat sama dengan 2P kuadrat dikurang 4P dikurang 6. 3P kuadrat dikurang 4P dikurang 25 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC diperoleh nilai P1 sama dengan 3,63 dan nilai P2 sama dengan min 2,30. Karena P2 irasional maka tidak digunakan. Kemudian nilai P sama dengan 3,63 dimasukkan ke dalam salah satu persamaan QD atau QS. QD sama dengan 19 dikurang P2, P kuadrat. QD sama dengan 19 dikurang P dimasukin 3,63 kuadrat sama dengan 5,82. Beban pajak atau TK yang digunakan oleh konsumen sebesar selisih antara harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak, yaitu TK sama dengan 3,63 dikurang 3 sama dengan 0,63. Beban pajak atau disebut TP yang ditanggung oleh produsen ialah sebesar nilai pajak yang dikenakan dikurangi dengan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, yaitu TP sama dengan 1 dikurang 0,63 sama dengan 0,37.
Sedangkan pajak yang diterima oleh pemerintah ialah sebesarnya pajak dikalikan kuantitas yang terjual, yaitu T sama dengan 1 dikali 5,82 sama dengan 5,82. Selanjutnya ada fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost, dan biaya marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Kemudian biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Lalu ada biaya tetap atau Inggrisnya adalah fixed cost, di mana simbolnya adalah FC sama dengan K atau konstanta. Ada biaya variabel yaitu variable cost, simbolnya dengan VC atau GK. Ada biaya total C cost sama dengan FC tambah VC sama dengan konstanta tambah FG sama dengan CQ. Lalu ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost dengan simbol AFC sama dengan FC per Q. Lalu ada biaya variable rata-rata, average variable cost, yang itu AFC sama dengan VC bagi Q, ada biaya rata-rata atau average cost sama dengan C bagi Q sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginal MC sama dengan delta C dibagi delta Q. Lalu ini ada kurva dari simbolan tadi, ada CFC dan VC, di mana kurvanya yaitu seperti berbentuk parabola. Maka dengan memanfaatkan rumus titik rumus ekstrem parabola, dapat dihitung Q pada C minimum dan VC minimum serta besaran C minimum dan VC minimumnya. C dan VC yang berbentuk parabola membawa konsekuensi AC dan AVC berbentuk linear, sementara AFC asimptotik terhadap kedua sumbu C dan sumbu Q, sebab FC itu linear. Pada gambar yang A, C minimum dan VC minimum terjadi kepada posisi Q yang sama, tapi C minimum itu sendiri tidak sama dengan VC minimum. Hanya jika VC sama dengan C sama dengan 0, maka C minimum sama dengan VC minimum. Selanjutnya pada gambar yang B, AC sama dengan AFC pada posisi Q, di mana AFC sama dengan 0. Contoh soalnya, apabila biaya total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102, pada tingkat produksi berapakah unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut, serta hitung pula berapa besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Kemudian jika produksi tambah sebesar 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Nah, penjelasannya adalah berdasarkan rumus titik ekstrem parabola, biaya minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A, sama dengan di mana min B-nya adalah min 24, di mana di situ min 24 ketemu min hasilnya adalah plus, jadi 24 per 2A. A-nya adalah di situ 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 24 dibagi 4 adalah 6 unit. Besarnya biaya minimum atau cost minimum 2 sama dengan 2Q kuadrat min 24Q sama dengan 102. Mana Q tadi sejumlah 6 dimasukkan ke persamaan ini menjadi 2 buka kurung 6 tutup kurung pangkat 2 dikurang 24 dikali 6 tambah 102. Di mana totalnya adalah 30. Besarnya biaya tetap fixed cost ialah sebesar 102, yaitu biaya yang tidak berubah-ubah atau konstanta berapapun besarnya produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada biaya variabel atau variable cost disimbolkan dengan FC, yaitu 2Q kuadrat min 24Q, di mana sama dengan 2 dibuka kurung 6 pangkat 2 dikurang 24 kali 6, di mana hasil adalah min 72. Lalu ada biaya rata-rata sama dengan C per Q, di mana nilai C-nya adalah 30 dibagi dengan Q-nya nilainya adalah 6, di mana totalnya adalah 5. Lalu ada biaya tetap rata-rata sama dengan FC per Q, yakni 102 dibagi 6, di mana totalnya adalah 17. Lalu ada biaya variabel rata-rata FC per Q sama dengan min 72 per 6 sama dengan min 12. Kemudian jika Q dinaikkan 1 unit menjadi 7 unit, maka biaya marginal atau marginal cost sama dengan delta C dibagi delta Q sama dengan 32 dikurang 30 dibagi 7 dikurang 6, yakni hasilnya adalah 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit,
Diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. C. Fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue ya yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk yang bisa dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Kemudian terdapat penerimaan rata-rata adalah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Selanjutnya penerimaan marginal ada penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Penerimaan total itu TR sama dengan Q dikali P sama dengan FQ. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q. Penerimaan marginal MR sama dengan delta TR per delta Q. TR merupakan total revenue. Contoh soal jika fungsi permintaan yang dihadapi seorang produsen sebesar P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q, bagaimanakah persamaan penerimaan total? Kemudian berapa besarnya penerimaan jika produsen mampu menjual sebesar 200 unit? Dan berapa harga jual per unit apabila terjadi kenaikan penjualan menjadi 250 unit, hitunglah penerimaan marginal. Jawabannya, P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q, TR sama dengan P dikali Q, sama dengan 900 dikurang 1,5 Q dikali Q, sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Jika Q sama dengan 200 unit, maka TR sama dengan 900, 200 dikurang 1,5, 200 kuadrat, sama dengan 120.000. Maka penerimaan total yang mampu dihasil kepada kondisi 200 unit ialah sebesar 120.000. Harga penjual per unit ialah P sama dengan 900 dikurang 1,5 jual barang per unit ialah 600. Jika penjualan meningkat menjadi 250, maka TR sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat, 900, 250 dikurang 1,25, 250 kuadrat, sama dengan 131, 250. Sehingga penerimaan marginalnya ialah MR sama dengan delta TR per delta Q. MR sama dengan 131 dari 250 dikurang 120.000 per 250 dikurang 200, MR-nya sama dengan 225. Sehingga tambahan penerimaan marginal jika produsen mampu meningkatkan penjualan dari 200 unit, maka 250 ialah sebesar 225. Kemudian tingkat penjualan yang mampu menghasilkan penerimaan total maksimum ialah TR maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 per 2
min 1,5 sama dengan 300. Besarnya TR maksimum menjadi TR sama dengan 19 Ki dikurang 1,5 Ki kuadrat sama dengan 900, Ki menjadi 300 dikurang 1,5, Ki menjadi 300 kuadrat. TR sama dengan 135.000. Lalu ada keuntungan, kerugian, dan pulang pokok atau BEP, break-even point. Dengan produksinya yang menghasilkan keuntungan dan keadaan pulang pokok secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah grafik dari pulang pokok, keuntungan, dan kerugian. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total. R sama dengan C, area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, sebab penerimaan total lebih kecil daripada pengeluaran total. R kurang dari C. Sedangkan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung, sebab penerimaan total lebih besar daripada pengeluaran total, di mana R lebih besar dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh jarak antara kurva R dan kurva C. Semakin lebar jarak positif tersebut, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C terjadi pada posisi di mana lereng atau slope dari kedua kurva itu sama besar, dan ini mencerminkan keuntungan terbesar atau maksimum dalam grafik di atas. Hal ini terjadi pada kedudukan Q2. Lereng kurva R dan kurva C pada tingkat produksi ini sama besar. Lalu ada contoh soal, jika fungsi penerimaan total yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan dengan persamaan penerimaan total atau TR sama dengan min 0,10 Ki kuadrat ditambah 20 Ki. Sedangkan biaya total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya ialah TC sama dengan 0,25 Ki pangkat 3 dikurang 3 Ki kuadrat tambah 7 Ki tambah 20. Hitunglah keuntungan perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Penyelesaiannya adalah keuntungan atau V sama dengan TR dikurang TC, di mana nilai TR adalah min 0,10 Ki kuadrat ditambah 20 Ki, dikurang nilai TC adalah 0,25 Ki pangkat 3 dikurang 3 Ki kuadrat tambah 7 Ki tambah 20, di mana sama dengan min 0,10 Ki kuadrat ditambah 20 Ki min 0,25 Ki pangkat 3 tambah 3 Ki kuadrat min 7 Ki min 20, di mana hasilnya ada V hasilnya sama dengan min 0,25 Ki pangkat 3 ditambah 2,90 Ki tambah 13 Ki kuadrat kurang 20. Pada kuantitas Ki sama dengan 10, V sama dengan min 0,25 Ki pangkat 2 Ki pangkat 3 ditambah 2,90 Ki pangkat 2 tambah 13 Ki min 20 sama dengan min 0,25 di 10 pangkat 3 tambah 2,90 10 pangkat 2 ditambah 13 kali 10 min 20, di mana min 250 tambah 210 tambah 130 min 20 sama dengan 150, di mana memperoleh keuntungan. Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 150 pada saat memproduksi barang sebanyak 10 unit. Pada kuantitas Ki sama dengan 20, V sama dengan min 0,25 Ki pangkat 3 tambah 2,90 Ki pangkat 2 tambah 13 Ki min 20, di mana min 0,25 Ki 20 pangkat 3 ditambah 2,90 dikali 20 pangkat 2 ditambah 13 kali 20 min 20, di mana min 2000 tambah 1160 tambah 260 dikurang 20 hasilnya adalah min 600, mengalami kerugian. Perusahaan menderita kerugian sebesar 600 pada saat memproduksi barang sebanyak 20 unit. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas menyarankan besarnya utilitas atau kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang atau jasa. Pada umumnya semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus bertambah. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau utility total U dari mengkonsumsikan suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah.
Utilitas marginal or marginal utility MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Utilitas total, utility sama dengan F kali Q. Utilitas marginal MU sama dengan delta U dibagi delta Q. Utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginal 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. Di sini ada kurva utilitas. Utilitas total U sama dengan F kali Q. Utilitas marginal MU sama dengan delta U dibagi delta Q. Contohnya, diketahui utilitas total dengan fungsi U sama dengan min 2x kuadrat ditambah 40x. Tentukan marginal utility. Jawab U sama dengan min 2x kuadrat plus 40x. MU sama dengan U sama dengan min 2 kali 2x plus 40 sama dengan min 4x plus 40. F. Fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total atau total produk P yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dari dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input faktor produksi yang digunakan. Jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan F kali X. Produk total atau P sama dengan F kali X, produk rata-rata AP sama dengan P bagi X, produk marginal MP, delta P dibagi delta X. Secara grafik, kurva produk total P mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk marginal MP sama dengan 0. Sedangkan MP mencapai puncaknya tepat pada posisi titik belok kurva P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. Contohnya, fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9x kuadrat dikurang X3. Maka 3 bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan tambah 1 unit? Jawab P sama dengan 9x kuadrat dikurang X maka 3. Untuk X sama dengan 6, P sama dengan 9 kali 6 kuadrat dikurang 6 kali pangkat 3 sama dengan 108. AP sama dengan P dibagi X sama dengan 108 dibagi 6 hasilnya 18. Jika X sama dengan 7, P sama dengan 9 kali 7 kuadrat dikurang 7 pangkat 3 sama dengan 98. AP sama dengan P bagi X sama dengan 98 dibagi 7 hasilnya 14. MP sama dengan 108 dikurang 98 dibagi 7 min 6 hasilnya 10. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi nonlinear dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berhubungan dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi biaya penerimaan, kerugian, dan pulang pokok, fungsi utilitas, dan fungsi produksi dengan rumus-rumus yang telah ditetapkan sehingga dapat dicari penyelesaiannya. Lalu berikut ada latihan soal dari materi yang tadi telah dijelaskan, di mana nomor 1 adalah fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 800 min 2 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besar penerimaan total jika terjual barang sebanyak 300 unit? Dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 300 unit menjadi 350 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Yang kedua ada, jika suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap setiap bulan sebesar 450.000 dengan biaya variabel per unit outputnya adalah 1.500, harga jual produknya adalah sebesar 6.000 per unit. Hitunglah besar kuantitas pada kondisi pulang pokok dan besarnya keuntungan pada saat mampu menjual sebesar 650 per unit. Soal ketiga ada, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 6 dikurang 2P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 10 plus 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar?
Lalu nomor 4 ada, jika diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah PD sama dengan 100 min 2 Ki, fungsi penawarannya adalah P sama dengan 30 plus 5 Ki, dan terhadap barang subsidi sebesar S8. S sama dengan 8. Hitunglah A, harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah diberikan subsidi. B, subsidi yang dinikmati oleh produsen dan konsumen, serta subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Lalu ada soal kelima, yakni penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan. Ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,2 Ki kuadrat ditambah 40 Ki, sedangkan biaya total yang dikeluarkan yakni C sama dengan 0,3 Ki pangkat 3 ditambah Ki kuadrat min 7 Ki min 30. Hitunglah profit atau keuntungan perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai materi dan terdapat juga contoh soal dan latihan soal. Jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.